Indahnya saat yang teduh menampung permohonanku. Indahnya saat yang teduh menampung yang menjadi nats pembimbing untuk kita pada sore hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-19 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyungkakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Kita habiskan ibadah kita pada sore hari. Pertolongan kita dalam ibadah raya sore hari ini datangnya daripada Allah Pencipta langit dan bumi, di dalam nama anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, serta di dalam pimpinan Roh Kudus. Berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa Sorga akan turun dan memberkati sekalian jemaat, mulai dari awal, pertengahan, sampai selesainya ibadah ini. Amin. Jemaat dipersilakan. Kita akan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tapi sebelum itu saya membacakan ayat firman Tuhan yang selalu kita bawa dalam kehidupan kita, kita pegang dalam kehidupan kita, yang terambil dari surat pertama Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kita naikkan pujian. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padamu. Yang hina
Dalam seminggu perjalanan hidup kita, dengan aktivitas kita masing-masing, banyak yang kita lakukan dalam kehidupan, banyak dosa-dosa yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau minta pengampunan daripada Dia. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu kami puji dan sembah anaknya Yesus Kristus, saat ini Tuhan, kami anak-anak datang kepada-Mu. Kami mau mengaku setiap dosa-dosa kami yang kami lakukan dalam kehidupan kami, baik itu sengaja maupun tidak sengaja yang kami lakukan terhadap teman-teman, terhadap rekan kerja, terhadap istri, terhadap anak. Saat ini Tuhan, kami mau datang kepada-Mu. Kami meminta pengampunan daripada-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni segala dosa-dosa kami, sucikan kami dan layakkan kami untuk masuk ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya undang Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Kita akan bermazmur bersama-sama. Kita akan mulai dengan liturgi pujian yang terambil dalam Mazmur 145. Mazmur 145 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. 150.
Mazmur 150 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Kita akan baca berbalas-balasan. Ayat ke-6 kita akan baca bersama-sama. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala perkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan siswi. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdetik. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdetan. Biar segala yang nafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya persilakan Ustaz Bro untuk membawa puji-pujian. Sekali ia lepaskan, tapi takkan pernah dibiarkan jatuh. Begitu juga kita manusia, selalu berarti kita hingga sempurna. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang setia, Dia mengenal hatiku, tak pernah tinggalkanku. Kemanapun ku berjalan, langkahku harus selalu berada di depan-Mu. Dia menjaga langkahku, agar kakiku tak tersentuh batu. Dia janji menyertai Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang setia, Dia mengenal hatiku, tak pernah tinggalkanku. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang setia,
Baik, terima kasih atas puji-pujiannya. Semoga ke depan lebih setia lagi, lebih semangat lagi untuk melayani Tuhan dengan puji-pujian. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Yang akan dilayani oleh saudara Samuel Kai. Dan kita menaikkan pujian. Terkadang kita merasa tak ada jalan. Tak ada lagi waktu terlambat. Tuhan tak pernah berdusta. Dia akan selalu pegang janjinya. Bagi orang-orang yang percaya saja, tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat datang. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun Sang Yang ingat agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sekali lagi kita datang menjadi terlambat. Terkadang kita merasa tak ada jalan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat datang. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sudah terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun Sang Yang ingat agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti,
Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat segala syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan tangan-Mu yang mulia, kebajikan-Mu dan kemurahan-Mu tak pernah berhenti mengikuti kami sepanjang hidup kami sampai saat ini, bahkan esok dan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami saat ini hendak menaikkan syafaat kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta para menteri agar Tuhan menganugerahkan hikmat dan kebijaksanaan dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka. Biarlah melalui kesetiaan mereka kepada Tuhan, mereka dapat menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Kami mendoakan juga pejabat pemerintah daerah yang baru dilantik agar diberikan hikmat dan kebijaksanaan pula, tetap takut akan Tuhan dan mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Kami juga mendoakan untuk daerah-daerah yang terkena bencana alam agar pasca bencana alam ini Tuhan memulihkan ekonominya Tuhan. Juga kami mendoakan untuk KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia agar bertindak berani, adil, tidak pandang bulu. Juga kami mendoakan untuk Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang tertangkap KPK agar semua prosesnya dilancarkan Tuhan. Kami mendoakan juga untuk kesatuan gereja-gereja di Indonesia agar terus ditingkatkan. Juga kami mendoakan agar pemerintah dan masyarakat lokal tidak mempersulit izin dalam membangun gereja-gereja di manapun Tuhan. Kami berdoa buat Gekisia Jemaat Seruyan di Kalimantan Tengah, juga untuk Pak Gembala, Bapak Pendeta Asbet Tarigan dan keluarga, agar Tuhan memberkati, memberikan hikmat, kemampuan dalam melayani. Juga jemaat-jemaat diberkati agar tetap bertumbuh dan tetap setia dalam segala hal. Juga kami mendoakan untuk sidang sinode pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 18 Maret tahun 2021 ini. Tuhan Yesus memberkati agar semua prosesnya dapat terlaksana dengan lancar, dan Tuhan menghendaki pemimpin sinode yang terpilih nanti sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah syafaat kami hari ini, yang atas kehendak-Mu dapat kami sampaikan, yang jauh daripada kesempurnaan, tapi kami dengan kasih setia-Mu Tuhan, kami percaya ya Tuhan. Pandanglah kiranya, jawablah kami ya Allah seturut kehendak-Mu. Kami berbahagia karena tetap menaruh kepercayaan kami kepadamu, dan kami berbahagia pula karena telah menaruh harapan kami kepadamu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Baik, terima kasih atas hambanya yang telah membawakan kita dalam doa syafaat. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita mengangkat pujian. Tabur pagi hari, tabur bibit cinta, tabur tengah hari sampai malam gelap. Tunggu datang hari, tunggu datang mulia. Kita bawakan ke gudang Allah.
Saatnya untuk kita menyembah Tuhan, dan kita akan memenuhi dikuatkan oleh firman Tuhan. Kita memuji Tuhan. Engkau Yesus permata hatiku. Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus harta dalam hidupku. Engkau Yesus segalanya bagiku. Engkau Yesus
percaya kekuatan segala pujian hanya bagi bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap Engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini bersama. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang barusan kita baca merupakan lanjutan perenungan kita 2 minggu yang lalu. Ya. Kita sudah berturut-turut membahas tentang wahyu Tuhan Yesus kepada Yohanes yang ditujukan kepada 7 jemaat yang ada di Asia. Minggu ini merupakan minggu pastoral sekaligus
Minggu Prapaskah yang kedua. Ya. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema berpegang teguh pada pengajaran yang murni. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelumnya kita perlu tahu keadaan kota dan kondisi masyarakat yang ada di Pergamus. Sebagaimana beberapa waktu lalu kita juga sudah melihat bagaimana kondisi jemaat di Efesus, bagaimana kondisi jemaat di mana lagi yang kedua? Minggu kemarin Efesus. Minggu kemarin kita merenungkan jemaat di mana? Jemaat di Smyrna. Ya. Sama halnya Bapak Ibu Saudara bahwa Efesus dan Smyrna, Pergamus juga terletak di Asia. Pergamus merupakan ibu kota Asia kala itu, sekaligus kota tertua yang ada di Asia. Dan kota Pergamus terletak sekitar 100 km dari kota Smyrna. Ya. Yang kita renungkan kemarin, jemaat Smyrna dan jemaat Pergamus. Nah, Bapak Ibu Saudara, di kota Pergamus ini dikenal sebagai pusat kebudayaan Yunani. Dan kita tahu bahwa kebudayaan Yunani ini sangat identik dengan penyembahan kepada dewa, ya. Sehingga tak mengherankan bahwa di Pergamus, di kota ini banyak berdiri kuil-kuil tempat penyembahan dewa-dewa. Yang pertama itu adalah dewa Zeus. Nah, Bapak Ibu Saudara, dewa Zeus adalah bapaknya dewa, ya, rajanya para dewa. Ini dipercayai dalam mitologi Yunani. Ada gambarnya ya? Coba. Orang bilang ayah para dewa. Tidak seperti ini, ya. Ini mitologi, cerita-cerita orang Yunani. Zeus disebut juga dewa langit dan dewa petir, Bapak Ibu Saudara. Di beberapa gambar yang lain kalau kita lihat itu dia pegang kayak petir, ya. Dia adalah bapak segala dewa. Jadi di daerah-daerah Asia yang menjadi kekuasaan Romawi pada waktu itu selalu berdiri kuil-kuil dewa, terutama kuil bapaknya dewa, yaitu dewa Zeus. Kemudian ada juga dewa Asklepios, ya, yang berbentuk ular, dianggap sebagai dewa pengobatan dan penyembuhan dalam mitologi Yunani. Gambarnya seperti ini. Next. Ya. Ini untuk pengetahuan saja buat kita, ya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, karena Pergamus juga merupakan termasuk wilayah kekuasaan atau kekaisaran Romawi pada waktu itu, maka ini tidak bisa ketinggalan. Di setiap jajahannya, kekuasaannya, berdiri juga kuil-kuil sebagai tempat penyembahan kepada kaisar Romawi. Ya, sama halnya kepada jemaat di Smyrna yang minggu lalu kita renungkan, ya, di mana mereka mempersembahkan seperti dupa atau kemenyan kepada patung, ya, kaisar, sambil mengatakan bahwa kaisar adalah Tuhan. Nah, kita melihat bahwa jemaat di Smyrna minggu lalu bahwa ada orang-orang yang bertahan karena iman mereka tidak menyembah kepada kaisar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam ayat 12 kalau kita perhatikan di sana, Yohanes mencatat, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Jemaat itu saya katakan minggu lalu, malaikat jemaat itu
ditujukan kepada pemimpin jemaat, ya. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Di sini Yohanes memperkenalkan Yesus yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Kita tahu firman Tuhan berkata, yang tajam dan bermata dua itu mengacu kepada firman, ya. Firman Tuhan itu tajam bermata dua, seperti pedang bermata dua, ya. Di sini firman Tuhan mau menyampaikan bahwa otoritas atau kekuasaan yang sesungguhnya itu bukanlah terletak di tangan Romawi, tetapi berada pada Yesus Kristus sebagai penguasa. Yesuslah sebagai penguasa, pemegang otoritas tertinggi dalam hidup mereka, bukan pemerintahan Romawi. Kemudian ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, "Aku tahu di mana engkau diam." Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kita juga sudah merenungkan bagaimana Yesus mengatakan kepada jemaat di Smyrna, "Aku tahu." Apa yang Tuhan tahu minggu lalu terhadap jemaat di Smyrna? Aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu. Sama juga Bapak Ibu Saudara, Yesus mengutarakan kepada jemaat di Pergamus, Ia juga mengatakan, "Aku tahu di mana engkau diam." Aku tahu di mana engkau diam. Aku tahu di mana engkau berada. Minggu lalu Tuhan berkata, "Aku tahu pergumulanmu, aku tahu kesusahanmu, aku tahu apa yang kau alami." Bahkan pengetahuan Allah tentang diri kita jauh lebih, ya. Allah itu jauh lebih tahu tentang diri kita dibandingkan dengan diri kita sendiri. Hal yang sama juga Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan tahu di mana jemaat Pergamus berada. Selanjutnya dikatakan, "Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada nama." Bapak Ibu Saudara, kata tahta iblis itu menunjuk kepada semua praktek, ya, praktek penyembahan berhala yang ada di kota Pergamus pada waktu itu. Tahta iblis berbicara tentang praktek penyembahan atau pemujaan yang dilakukan oleh masyarakat kota Pergamus kepada Kaisar Romawi. Bahkan kebanyakan penafsir, Bapak Ibu Saudara, menganggap bahwa kota Pergamus disebut sebagai tahtanya iblis. Karena apa? Karena kota ini merupakan pusat penyembahan kepada berhala, kepada dewa, dan juga kepada kaisar. Tadi saya mengatakan bahwa kota Pergamus adalah ibu kota dari Asia. Seperti Indonesia, ibu kotanya apa? Jakarta. Kira-kira seperti itu. Dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa jemaat di Pergamus berada di tengah-tengah masyarakat yang memuja para dewa dan kaisar. Di kota Pergamus adalah tempat di mana nama Tuhan tidak dimuliakan.
di mana nama Tuhan tidak diagungkan. Tetapi Tuhan mengatakan, meskipun jemaat ini berada di tengah-tengah orang-orang yang seperti itu, mereka tetap berpegang pada nama Tuhan dan mereka tidak menyangkal iman mereka. Dari sini kita bisa belajar, Bapak Ibu Saudara, dari jemaat Pergamus, bahwa kita tetap bisa berpegang pada nama Yesus sekalipun keadaan di sekitar kita, keadaan di sekeliling kita adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan, orang-orang yang menyembah berhala atau menyembah kepada Allah-Allah lain. Dan yang nyata-nyata saat ini bahwa kita berada di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Di sekitar kita bisa saja berbicara tentang lingkungan kita di mana kita tinggal. Orang-orang yang di sekitar lingkungan di mana kita tinggal, mereka berbeda dengan kita. Bisa juga Bapak Ibu Saudara lingkungan keluarga. Di mana masih banyak keluarga-keluarga, orang-orang Kristen yang masih percaya atau menyembah kepada berhala-berhala atau dewa-dewa. Saya tidak tahu bagaimana dengan keluarga kita masing-masing yang ada di kampung halaman. Mungkin saja masih ada yang masih berpegang dengan tradisi nenek moyang, yang masih percaya kepada kekuatan-kekuatan gaib, penyembahan-penyembahan kepada roh nenek moyang atau kepada orang-orang yang sudah meninggal. Bisa jadi ya. Contohnya saja Bapak Ibu Saudara dengan kami yang ada di Padang. Masih saja ada orang Kristen yang pergi ke makam, ke kuburan itu meminta berkat kepada orang yang meninggal. Apalagi kalau orang itu dituakan ya. Opung, nenek, oma, opa ya. Orang Nias bilang minta ho-ho, minta berkat. Beberapa waktu lalu saya pulang, ada yang menyarankan, kau pergilah lihat bapakmu. Kau lihatlah pergi bapakmu ada di kuburan. Dalam hati saya, bapak saya tidak ada di kuburan sekarang, tidak ada di makam. Bapak saya sudah tenang bersama Bapak di surga. Bapak Ibu Saudara, seringkali orang datang ke makam ya, berbicara kepada orang yang meninggal ya. Ingat cucumu gitu ya. Doakan cucumu gitu. Supaya punya masa depan yang baik, supaya selamat. Masih ada Bapak Ibu Saudara. Bahkan di budaya-budaya lain masih ada juga yang membawa buah-buahan ya di makam. Ada yang membawa rokok ya. Pada umumnya nenek moyang kita adalah keturunan orang-orang yang percaya kepada animisme, yaitu percaya kepada roh, termasuk roh orang meninggal. Orang berkata bahwa orang yang meninggal itu masih ada di rumah itu, yang 40 hari. Makanya ada hari raya 3 hari, berapa lagi 7 hari, 40 hari. Ya. Berpikir bahwa masih ada rohnya belum jauh dari rumah. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya berharap ini tidak ada di antara kita. Ya, orang
orang-orang yang sudah meninggal sudah tidak memiliki hubungan lagi dengan orang yang hidup. Jadi jangan pernah untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman. Orang-orang yang sudah meninggal adalah orang-orang yang sudah tenang bersama Bapa di surga. Amin, Pak Pendeta Budi. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, semasa hiduplah kita diberikan waktu kesempatan untuk Tuhan, untuk kita boleh saling mengasihi, menghormati, kita saling mengampuni, kita saling melayani. Kalau sudah meninggal, nggak ada lagi waktunya kita untuk menghormati mereka, nggak ada gunanya lagi kita mendoakan mereka. Justru di masa hidup inilah kita saling mendoakan, saling menolong satu dengan yang lain. Selama kita hidup, marilah kita mengasihi. Jangan hidup ini dihabiskan waktu untuk membenci orang lain, karena hidup ini hanya sementara saja. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan. Inilah keadaan di Pergamus, bahwa kendati pun masyarakat yang ada di kota Pergamus pada waktu itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi orang-orang Kristen yang ada di sana tetap berpegang teguh kepada nama Yesus. Mereka tidak menyangka iman mereka. Dan beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara, saya pernah ke Jogja. Di situ di pusat kota adanya alun-alun kota, itu ada pohon yang besar. Pohon yang besar ini berdiri dua. Di alun-alun kota ini besar sekali. Jadi menurut masyarakat di situ, kalau orang tembus misalnya dari sana berjalan, ditutup mata berjalan dari misalnya dari pintu gereja, ada pohon di sini di sana. Kemudian lolos nanti ke menyeberang antara pohon itu, katanya itu mendapat berkat pasangan hidupnya. Nah, pada waktu itu saya bersama teman saya coba iseng-iseng coba. Kebetulan waktu itu saya baru menikah. Jadi saya bersama teman yang kuliah di Jogja pada waktu itu, saya coba tutup mata juga. Saya coba juga dari pintu berjalan lah, Bapak Saudara, ke muka. Saya tidak ada dalam pikiran saya supaya dapat pasangan hidup, tidak. Karena pada waktu itu saya coba-coba saja. Menurut orang di sana, keyakinan masyarakat di situ, kalau lolos engkau melalui tengah-tengahnya dua pohon itu, maka engkau akan mendapatkan pasangan hidup. Nah, pada waktu itu saya coba, Bapak Ibu Saudara, berjalan dari pintu. Teman saya diam saja, berjalan, meleset, Bapak Ibu Saudara. Tidak tembus ke tengah, padahal itu sangat besar sekali antara pohon satu dengan pohon yang lain. Tapi nggak masuk ke tengah pohon itu, langsung ke sana. Berarti nggak ada teman hidup. Saya bercanda. Berarti kamu tidak mendapat pasangan hidup. Tapi puji Tuhan, saya tidak menaruh iman dengan hal itu. Buktinya saya dapat pasangan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti itu kepercayaan yang seperti itu. Ada pohon yang besar di Sumatera, Bapak Ibu Saudara, pohon yang besar, mereka percaya bahwa di situ ada hantunya, ada penunggunya. Nah, beberapa waktu lalu saya baca di mana, di media sosial, yang ada lidah buayanya, ada, itu takut hantu semua itu, Bapak Ibu Saudara. Lidah buaya, ada pohon-pohon tertentu di mana hantu takut. Ini menunjukkan bahwa ternyata masyarakat kita ini masih banyak percaya hal-hal yang seperti itu. Mudah-mudahan di antara kita, Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi hal-hal yang demikian,
kita meninggalkan semua itu. Bahkan hal yang simpel, tidak boleh sapu lantai atau pintu depan itu menolak berkat. Jangan, Bapak Ibu Saudara, jangan percaya itu. Ya, banyak sekali saya dengar di antara orang Kristen sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau misalnya mengembangkan tikar, jangan harus berdiri, harus melebar. Itu Bapak Ibu Saudara, itu macam-macam seperti itu aja. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tidak lagi hidup di zaman nenek moyang kita, di zaman baheula kata orang Sumatera. Ya, kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita masih melakukan praktik-praktik atau kepercayaan selain daripada Tuhan Yesus. Kita percaya kepada nenek moyang, kita percaya kepada penunggu pohon dan sebagainya. Ya, itu semua kita tinggalkan, Bapak Ibu Saudara. Kemudian Bapak Ibu Saudara, jemaat di Pergamus bukan saja berpegang pada nama Yesus, tetapi dikatakan mereka tidak menyangkal iman mereka kepada Tuhan Yesus. Arti tidak menyangkal di sini, Bapak Ibu Saudara, menunjuk kepada suatu peristiwa bahwa di mana jemaat di Pergamus telah pernah mengalami pemaksaan untuk menyangkal iman mereka kepada Tuhan. Dan Antipas yang dicatat di ayat tersebut adalah salah seorang murid yang setia kepada Yesus yang mengalami mati syahid. Mati demi mempertahankan imannya. Ia tidak mau menyangkal imannya. Dalam ayat 13 di bagian terakhir dikatakan, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Betapa pentingnya kita sebagai orang percaya memiliki keteguhan iman kepada Tuhan, keteguhan yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Jangan sampai kita mudah berkompromi ya, dengan kepercayaan yang lain yang tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bisa saja mungkin kita pulang kampung diajak orang tua atau siapa, kemudian diajak ke kuburan, boleh Bapak Ibu Saudara, ke kuburan dan dilarang. Ya, saya tidak mengatakan ke kuburan itu tidak boleh. Boleh kita ke makam boleh. Ya. Tapi ingat, bukan untuk berbicara, bukan untuk minta berkat. Ya. Bukan. Ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau di antaramu. Ada beberapa orang yang mengandung ajaran Bileam. Bapak Ibu Saudara, di antaramu ini berbicara berarti tidak semua jemaat di Pergamus. Berarti ada beberapa jemaat di Pergamus ya, yang menganut ajaran Bileam. Nah ini ya, biasanya di antara orang yang beriman ada saja orang-orang yang masih memiliki kepercayaan yang menyimpang. Nah, hal ini terjadi juga di Pergamus. Ya. Tadi dikatakan walaupun engkau jemaat di Pergamus adalah orang-orang yang tidak menyangkal Yesus, mereka tetap berpegang pada nama Yesus. Namun masih ada juga jemaat yang masih menganut ajaran Bileam. Apa itu menganut
ajaran Bileam. Menganut di sini sama artinya berpegang, Bapak Ibu Saudara. Di ayat 15 juga diutarakan berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Ya, minggu lalu kita sudah membahas juga apa itu ajaran Nikolaus. Ya, ajaran yang apa? Melegalkan perzinahan. Ya, mereka berkata tubuh ini kan tidak masuk surga. Tubuh ini kan tidak masuk surga. Ya boleh saja berbuat dosa. Ini ajaran-ajaran Nikolaus, Bapak Ibu Saudara. Ajaran-ajaran sesat yang masuk kepada jemaat di Pergamus pada waktu itu. Ajaran Bileam adalah ajaran penyembahan berhala, perzinahan jasmani dan rohani. Ya. Kemudian ajaran Bileam adalah ajaran penggabungan antara kebenaran Tuhan dengan kepercayaan kafir, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang disebut dengan sinkretisme. Ya. Saya sering menyampaikan ini ya, sinkretisme. Satu sisi kita percaya kepada Tuhan Yesus, di satu sisi kita juga percaya kepada roh nenek moyang kita. Nah, ini sinkretisme, pencampuran antara kebenaran dengan kekafiran. Nah, ini tidak boleh ada dalam jemaat. Mereka mencampur adukan, Bapak Ibu Saudara, antara penyembahan berhala dan penyembahan kepada Tuhan yang benar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perlu diketahui bahwa pada zaman itu perayaan-perayaan kafir boleh dikatakan selalu mencakup dua hal, yaitu tentang penyembahan berhala atau makan persembahan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, kemudian berzina. Nah, inilah akibatnya jika orang percaya tidak memiliki fondasi yang kuat. Jika kita tidak memiliki fondasi yang kuat, kita tentunya tidak berakar kuat di dalam firman Tuhan, maka kita mudah diombang-ambingkan. Ya. Kita mudah terombang-ambing, Bapak Ibu Saudara, oleh ajaran-ajaran di luar sana. Firman Tuhan dalam 21 Lukas 21 ayat 8 berkata, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal ini sering terjadi di kalangan Kristen zaman akhir ini, meskipun dalam bentuk yang berbeda ya. Kalau acara pesta Natal biasanya mabuk-mabukan, minum, kumpul-kumpul ya. Habis ucapan syukur tahun baru malam, kemudian kumpullah satu tempat, minum-minuman, dansa-dansa yang mengumbar aurat ya. Itu ada, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini tidak boleh terjadi. Ada dansa-dansa yang mengumbar nafsu ya, itu ada. Setelah acara Natal ya, acara ucapan syukur. Mungkin juga hal yang lain, setelah ucapan syukur Natal kemudian duduk main judi. Nah, itu ada juga ya. Itu bisa juga terjadi. Nah, ini jangan sampai terjadi di jemaat kita. Ini tidak boleh. Ini sinkretisme. Ya. Tidak boleh terjadi, Bapak Ibu Saudara. Yesus sangat menentang siapapun dalam jemaat yang menunjukkan sikap yang bertoleransi kepada dosa. Dan Tuhan berjanji untuk memerangi yang mengaku diri orang percaya yang melakukan pencabulan jika mereka tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat yang 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu
dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulut ini. Bapak Ibu Saudara, jikalau masih ada hal yang begitu di antara kita dan mungkin juga keluarga kita, ya, maka firman Tuhan di ayat yang ke-16 ini adalah untuk kita bertobat dari hal semua itu. Amin. Kita meninggalkan kepercayaan itu. Dan juga mungkin ada keluarga kita yang masih memegang kepercayaan seperti itu. Kita harus berani menyatakan kebenaran. Jangan diam Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya itu telah menyatakan kepada keluarga saya sendiri bahwa tidak boleh lagi datang ke kuburan terus berbicara-bicara. Tidak boleh. Kalau mau bersihkan, bersihkan saja. Tidak boleh minta berkat. Firman Tuhan berkata, bertobat, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulut. Yesus benar-benar tidak ada toleransi baginya ketika ada orang-orang yang menyebut dirinya percaya tapi juga memegang kepercayaan yang lain. Dan Tuhan akan menghukum orang-orang yang demikian. Dan pastinya tidak akan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jikalau dalam ayat 16 dicatat akibat jika tidak bertobat, ya, kemudian dikatakan dalam ayat yang ke-17 berbicara tentang akibat kalau kita taat. Tadi kalau kita tidak taat, ya, ayat yang ke-16. Di situ dikatakan dalam 17, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Bapak Ibu Saudara, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Siapa yang bertelinga, hendaklah kita taat kepada firman Tuhan ini. Kalau kita taat, maka Tuhan anugerahkan apa? Mana. Mana itu dalam perjanjian lama apa? Roti, ya. Nah, roti dari surga, ya, yang dikisahkan dalam Keluaran 16. Nah, dulu Bapak Ibu Saudara, dalam perjanjian lama, mana ini ada di dalam tabut perjanjian di Bait Allah. Nah, tradisi Yahudi yang mengatakan bahwa pada kedatangan Mesias yang akan datang, perjamuan besar dan mereka akan makan mana lagi. Ya. Orang percaya yang dengan setia tidak makan daging dari mezbah berhala atau tidak melakukan penyembahan-penyembahan kepada berhala, Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata diberikan makan mana. Ada perjamuan yang besar nanti kelak kita akan bersama Tuhan. Yang kedua, ada istilah batu putih. Aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Ya. Bapak Ibu Saudara, istilah batu putih belum terlalu jelas apa artinya. Yang jelas apa yang dikatakan oleh firman bahwa batu itu diberikan oleh Tuhan Yesus dan nama baru itu hanya diketahui oleh yang menerimanya. Ayat 17. Memang ada penafsir berkata bahwa nama baru itu adalah nama baru dari Kristus, ya. Tetapi lebih baik nama baru ini dimengerti sebagai nama baru dari si pemenang atau kita yang menang. Kita adalah orang-orang pemenang jika kita bisa melewati, ya, hal-hal yang tadi saya sampaikan di pertama. Kita tidak melakukan hal penyembahan berhala, melakukan perzinahan rohani, bahkan perzinahan duniawi juga. Ya. Tuhan menganugerahkan nama baru bagi kita. Siapa yang tahu nama baru itu? Tidak seorang pun yang tahu kecuali yang menerimanya. Nah, nanti kita akan terima Bapak Ibu Saudara.
Bapak Ibu Saudara ini berkati oleh Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita. Kita kembali ke tema yang mengatakan kita tetap berpegang teguh pada pengajaran kita yang benar. Maka siapa yang menang akan diberikan mana dan nama baru dari Tuhan. Inilah janji Tuhan bagi kita. Seperti minggu lalu Tuhan juga memberikan janjinya kepada jemaat di Smyrna, ya Bapak Ibu Saudara, berikan mahkota kehidupan. Semua itu berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi para pemenang-pemenangnya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat firman-Mu pada sore hari. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus akan meneruskan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah kami tidak menjadi pendengar yang setia kepada firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku yang setia akan firman-Mu dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilakan kepada Bapak Guru PKB.
Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang kita untuk semua bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian kita yang terakhir. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana dan karya-Mu. Kuserahkan hidupku, murnikan dengan dalam keadaan apapun kami, dalam kondisi apapun kami, Engkau tetap ada bersama kami, karena penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, Allah yang begitu baik, yang telah memberkati kami di sepanjang ibadah raya sore hari ini, dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan yang boleh ambil bagian dalam ibadah hari ini. Diberkatilah kiranya seluruh jemaat-Mu Bapa, dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam kehidupan pekerjaan, pendidikan mereka, bahkan buat anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, jikalau ada di antara jemaat-Mu yang datang di hadirat-Mu pada sore hari ini dengan membawa berbagai pergumulan, membawa berbagai persoalan, apakah itu persoalan dalam pekerjaan mereka, rumah tangga, dalam pendidikan, masa depan anak-anak, dalam nama Yesus, teguhkanlah iman percaya kami, bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendirian dalam menghadapi berbagai persoalan kami, dalam menghadapi berbagai pergumulan kami saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang selalu turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi semua jemaat. Demikian juga kami mengucap syukur Tuhan untuk seluruh jemaat, hamba-hamba-Mu yang telah memberi diri untuk
melayani Engkau dalam ibadah raya sore hari. Sekecil apapun pelayanan kami hari ini, kami percaya bahwa itu menyenangkan hati Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang tidak ada bersama dengan kami. Mata Tuhan tertuju kepada mereka. Engkau melihat keadaan mereka. Jikalau mereka ada yang sakit, Tuhan jamah pulihkan mereka. Jikalau ada yang berkesusahan, hiburkanlah mereka. Yakinkanlah mereka bahwa Tuhan, Engkau mengasihi mereka. Dan biarlah Tuhan, dengan keadaan yang ada, dengan kesulitan-kesulitan yang ada, tidak membawa mereka untuk semakin jauh